Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila tariqil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khatib berkhutbah pada kesempatan ini, salah satu rukun khutbah adalah berwasiat untuk takwa. Maka dalam kesempatan ini khatib berpesan kepada kita semua, mari kita perkokoh, perkuat ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan kita tumbuh suburkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, agar takwa ini betul-betul terasa oleh si pelakunya dan orang-orang di sekitarnya. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah. Berarti ada orang yang sekedar menafsirkan takwa itu hanya di bibir saja, kamuflase saja, lipstik saja. Hanya terucap di bibir kita tapi tidak merasuk dalam hati kita. Sehingga ribuan kali pun takwa ini kita ucapkan, maka tidak akan tumbuh dan berakar ketakwaan itu pada diri kita. Maka pantas kalau saat ini banyak masjid yang ketika sholat rawatibnya hanya terhitung beberapa gelintir saja. Maka banyak yang saat ini ketika di bulan Muharram, salah satu Rasulullah memperbanyak puasa di samping bulan Ramadan, salah satunya di bulan Muharram. Adakah kita melakukan sebagaimana sunnah Rasulullah? Begitu pula pada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Berinfakkah, bersedekahkah kita? Tatkala kita bepergian, mengajak istri dan anak kita ke mall dan sebagainya, kita sudah berpikir berapa uang yang kita bawa di dalam dompet kita. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid ini, terkadang dompet kita pun terlupa. Berapa banyak orang yang meminta kepada kita, mengemis kepada kita, tapi kita lihat dengan sebelah mata. Bahkan ada orang yang memohon-mohon untuk kepada kita, meminjam, padahal kita punya, tetapi dengan perasaan kita dia tidak akan mampu membayar, tidak kita berikan. Pinjaman pun tidak berikan, infaknya pun kita tidak berikan. Dan begitu banyak lagi sampai pada tingkatan yang lebih tinggi para birokrasi di pemerintahan kita. Mereka ketika disumpah dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi jauh panggang dari api. Apa yang kita lihat saat ini? Pertontonan yang begitu menarik untuk kita lihat.
yang harusnya mereka beri contoh kepada kita rakyatnya, tapi justru terkadang mereka yang bermain sandiwara, menjadikan negara ini untuk memuaskan nafsunya saja dengan mengkorupsi dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya ketika mengawali khotib berkhutbah itu pesan takwa. Kenapa? Karena takwa ini terkadang lebih mudah kita ucapkan, tapi dalam praktiknya begitu jauh dari apa yang kita lakukan. Bukankah takwa ini salah satu nilai yang menjadikan kita ini berbeda dengan orang yang lain? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, tetapi orang-orang yang bertakwa di antara kita. Namun penilaian ini rasanya menjadi ambiguitas di tengah masyarakat kita. Justru kita merasa terhormat ketika kita memangku jabatan, meraih harta dan kedudukan, dan sebagainya. Ketahuilah, kunci surga itu adalah takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang lebih luas daripada langit dan bumi, yang diperuntukkan hanya orang-orang yang bertakwa, lain tidak. Maka kalau saat ini kita ingin masuk surga tapi ketakwaan itu masih dalam bayang-bayangan, maka layakkah kita bisa masuk dalam surganya Allah? Maka ini menjadi barometer ukuran kita. Kita rajin beribadah, kita rajin bersujud kepada Allah. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila absarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada tampang rupa kita. Allah tidak memandang kepada nasab keturunan kita. Allah tidak memandang kepada kedudukan dan harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang adalah hati dan perbuatan kita sebagai pengejuantahan dari nilai takwa tadi. Sehingga orang yang bertakwa nampak dalam ucapannya, nampak dalam kebijakannya, nampak dalam pola pikirnya, nampak dalam cara pandangnya. Ketika ada perbedaan, tidak mencari perbedaan, tapi dia mencari sisi persamaannya. Tidak mudah menghujat orang, tidak mudah mencaci maki orang, tidak mudah menjasih orang ahli neraka. Tidak mudah mengatakan diri dia paling benar. Ini makin banyak di tengah masyarakat kita berdakwah tapi membuli, memojokkan paham-paham yang lain. Rasulullah ketika berdakwah begitu indahnya sehingga orang-orang yang awalnya membenci Rasulullah akhirnya dia tertarik kepada Rasulullah dan tertarik pada Islam. Kalau cara-cara kita berdakwah saling menyalahkan, saling menjustis, merasa diri paling benar, bagaimana orang lain bisa masuk ke dalam agama kita? Yang justru mereka tepuk tangan, itulah Islam. Itulah mereka. Sesama umat Islam saling menyalahkan dan sebagainya. Kita disoraki mereka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan takwa, saat ini kita berada di penghujung bulan Muharram. Yakni salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berurutan, dan salah satunya lagi yang terpisah bulan Rajab. Pada bulan inilah salah satu bulan yang dimuliakan Allah, di mana ketika kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah kita, menjauhi perbuatan zalim dan sebagainya. Maka ketika masuk bulan Muharram, sebagian orang menyambutnya dengan sukacita. Kenapa? Yakni bersyukur kepada Allah masih bertemu lagi pada tahun baru Islam.
Tapi berapa banyak orang yang tidak tahu tahun baru Islam, mengaku Islam tapi tidak tahu tahun baru Islam. Kita baru tahu ketika anak kita tidak masuk sekolah. Kenapa anak tidak masuk sekolah? Karena libur, Pak. Kenapa libur? Tanggal merah. Kenapa tanggal merah? Karena ini tahun baru Islam. Baru sadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram adalah bulan pergantian tahun baru Islam dengan disebut dengan Hijriyah, diawali dengan bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah. Sebagaimana tertuang di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sehingga diharapkan dengan dia berhijrah ada satu momentum perbaikan diri. Maka dijelaskan di dalam salah satu maqalah, al-hijratu farqat bainal haq wal batil. Hijrah itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Apa yang maksud dengan yang hak dan yang batil? Dalam konteks ini, al-haq menuju kepada kebenaran ajaran Islam, yakni kebenaran dalam bertauhid, mengesahkan Allah, beribadah yang benar, berakhlak mulia, dan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW diteladani, dilakukan. Beribadah yang benar, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Kita memang mungkin tidak percaya kepada selain Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Bahkan ketika kita takbiratul ihram, setelahnya kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asyila, dan seterusnya. Sampai pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita, ibadah kita semua karena Allah. Itu dalam konteks ketika kita menghadap Allah, ketika sedang sholat. Tapi ketika kita di luar sholat, kita pertuhankan harta kita, kita pertuhankan jabatan kita pertuhankan kecantikan istri kita pertuhankan keluarga kita. Sehingga ketika kita beribadah, terkocar-kacir karena tergeser oleh kekuatan tadi yang menggerogoti keimanan kita. Berapa banyak yang orang ketika subuh tadi ini kita kesiangan, dan itu terkadang selalu kesiangan. Tidak pernah ada perubahan diri kita untuk perbaikan. Dan begitu seterusnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Al-batil artinya adalah merujuk kepada kebatilan, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Islam. Yakni salah satunya syirik atau menyekutukan Allah, berbuat zalim dan berbuat kemaksiatan. Dan farraqat sebagai pemisah adalah yang berarti memisahkan atau membedakan, yakni membedakan diri kita dari awal kita berbuat tidak baik kepada menuju kebaikan. Maka pantas kalau di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dijelaskan, man kana yawmuhu misla amsi bahwa khasir, orang yang hari ini perbuatannya sama dengan hari kemarin adalah orang-orang yang merugi. Ibadahnya sama, perbaikannya sama, kebaikannya sama, bahkan berinfaknya pun sama, termasuk orang-orang yang merugi. Dan sebagaimana tertuang di dalam firman Allah, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita berada dalam kerugian.
Dalam konteks ini, orang yang hari ini kebaikannya sama dengan hari kemarin adalah merugi. Dilanjutkan dalam hadis tersebut, "Man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un." Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah orang-orang yang tercela. Biasanya dia rajin sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan seterusnya. Namun terkadang karena kesibukan sedikit saja, kita tidak lakukan itu. Bahkan terkadang waktu kita ada tapi kita tidak mau sholat di masjid dan sebagainya. Bukankah salah seorang sahabat Rasulullah ketika dia bertanya kepada Rasulullah, dia seorang yang buta, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya harus datang ke masjid untuk sholat berjamaah sedang aku buta?" Kemudian Rasul mengatakan tidak harus. Tapi ketika orang ini berjalan, terdengar suara azan, lalu dipanggil lagi, "Wahai sahabatku, terdengar suara azan?" "Aku dengar." "Datangi itu." Seorang yang buta saja, kata Rasulullah, harus mendatangi tempat di mana suara azan itu berkumandang. Terkadang kita, jangankan untuk kita bersujud kepada Allah, kesibukan kita, rapat kita mengalahkan suara lantunan suara azan. Di mana letak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Semoga ini menjadi koreksi buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ala khulafa'ir rasyidin sadatina Abubakar, Utsman wa Ali wa ala barakati sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ani ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, terutama ayah bunda kami ya Allah, dan tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Juga ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan, yang nyata-nyata maupun yang tersembunyi. Jika Engkau tidak ampuni Allah, kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Tuntun setiap langkah kami, baik langkah kaki kami maupun jalan pikiran kami ya Allah. Dan sinari dengan nur cahayamu dalam hati sanubari kami ya Allah, agar kami dapat melakukan yang terbaik sampai akhir kehidupan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikra akbar. Aqimus sholata li dzikri.